semakin menggila, AS tarik pasukan dari Israel was-was takut dibantai Rusia Iran lagi. Situasi perang di Timur Tengah semakin tak terkendali setelah Rusia dan Iran meningkatkan serangan mereka terhadap posisi militer Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam perkembangan mengejutkan, Pentagon dilaporkan telah mengeluarkan perintah mendadak untuk menarik sebagian besar pasukannya dari Israel. Keputusan ini diambil setelah serangkaian serangan rudal presisi tinggi yang diduga dilakukan oleh pasukan Iran dengan dukungan teknologi Rusia berhasil menghancurkan beberapa basis militer AS di kawasan tersebut. Serangan ini menjadi tamparan keras bagi Washington, yang selama ini menganggap dirinya sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah. Menurut sumber intelijen, setelah Israel melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Iran di Suriah, Teheran langsung merespons dengan hujan rudal balistik ke beberapa titik strategis. Tak hanya Iran, Rusia pun ikut turun tangan dengan mengerahkan sistem pertahanan udara canggih, serta pesawat tempurnya untuk menekan dominasi udara AS di kawasan tersebut. AS tidak menyangka bahwa serangan balasan dari Rusia dan Iran akan secepat dan sebrutal ini, ujar seorang analis militer yang enggan disebutkan namanya. Mereka kini dalam posisi defensif dan harus mengambil langkah mundur sebelum mengalami lebih banyak kerugian. Keputusan AS untuk menarik pasukannya dari Israel menimbulkan kepanikan di kalangan sekutu-sekutu mereka di Timur Tengah. Tel Aviv merasa dikhianati dan khawatir bahwa tanpa dukungan penuh AS, mereka akan semakin kewalahan menghadapi serangan dari Hizbullah, Hamas, serta milisi-milisi pro-Iran lainnya. Perdana Menteri Israel dikabarkan telah mengadakan pertemuan darurat dengan para petinggi militer untuk membahas langkah selanjutnya. Kami tidak akan tinggal diam jika Iran dan Rusia mencoba mengancam eksistensi kami, kata seorang pejabat tinggi Israel dalam sebuah pernyataan resmi. Dengan meningkatnya eskalasi ini, banyak pihak khawatir bahwa perang di Timur Tengah bisa berkembang menjadi konflik global yang melibatkan lebih banyak negara. China, yang selama ini mendukung Rusia dan Iran, dikabarkan mulai mengirim kapal perangnya ke perairan dekat kawasan konflik sebagai bentuk dukungan. Sementara itu, di dalam negeri, Presiden AS mendapat tekanan besar dari Kongres dan rakyatnya yang mulai mempertanyakan keputusan untuk terlibat terlalu jauh dalam konflik ini. Beberapa pengamat politik bahkan menilai bahwa langkah penarikan pasukan ini menandakan awal dari kemunduran hegemoni AS di Timur Tengah. Beberapa sumber intelijen AS menyebutkan bahwa Rusia dan Iran telah meningkatkan operasi militer mereka di wilayah Timur Tengah, termasuk serangan drone dan rudal yang menargetkan pangkalan-pangkalan sekutu AS. Bahkan serangan terbaru yang menghantam posisi AS di Suriah dan Irak telah membuat Pentagon lebih berhati-hati dalam mengerahkan pasukan mereka. Ini bukan hanya soal strategi, tapi juga perlindungan pasukan. Kami melihat peningkatan ancaman yang serius, terutama dari drone dan rudal Iran yang semakin canggih, ujar seorang pejabat militer AS yang tidak ingin disebutkan namanya. Selain faktor ancaman dari luar, keputusan AS ini juga didorong oleh tekanan politik dalam negeri. Sejumlah anggota Kongres, terutama dari Partai Demokrat, mendesak pemerintahan Presiden AS untuk mengurangi keterlibatan militer di kawasan Timur Tengah. Sudah saatnya AS tidak terus-menerus menjadi tameng bagi konflik di Timur Tengah. Kita harus lebih fokus pada keamanan nasional kita sendiri, ujar Senator Bernie Sanders dalam sebuah wawancara. Meskipun AS menarik sebagian pasukannya, banyak yang meragukan bahwa Washington akan benar-benar meninggalkan Israel sepenuhnya. Sebagai sekutu utama, Israel tetap mendapatkan dukungan logistik dan persenjataan dari AS. Namun, dengan meningkatnya pengaruh Rusia dan Iran di kawasan, keputusan ini bisa mengubah peta geopolitik Timur Tengah secara drastis. Apakah ini merupakan tanda melemahnya dominasi AS di Timur Tengah? Ataukah ini hanya strategi sementara untuk menghindari konflik langsung dengan Rusia dan Iran? Langkah AS ini langsung memicu reaksi keras dari Israel. Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa negaranya merasa dikhianati oleh sekutu utamanya. Kami selalu mengandalkan AS dalam menghadapi ancaman eksistensial. Jika mereka mundur sekarang, itu berarti mereka meninggalkan kami dalam kondisi yang sangat berbahaya, kata Netanyahu dalam pidatonya di Knesset. Beberapa pejabat Israel bahkan dikabarkan mulai mendekati negara-negara Eropa untuk mencari alternatif dukungan militer, meskipun opsi tersebut dinilai tidak sekuat aliansi dengan AS.
Di sisi lain, langkah ini justru dianggap sebagai kemenangan bagi Rusia dan Iran. Presiden Rusia dalam pernyataannya menyindir AS yang menurutnya mulai kehilangan pengaruh di Timur Tengah. Amerika Serikat akhirnya sadar bahwa kehadiran mereka di wilayah ini tidak lagi menguntungkan. Kami akan terus menjaga stabilitas kawasan bersama mitra-mitra kami, ujar Putin dengan nada penuh percaya diri. Sementara itu, Iran juga merespons dengan optimisme. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa penarikan pasukan AS membuktikan bahwa imperialisme Barat sudah diambang kehancuran. Dengan keluarnya pasukan Al-Rasid dari Israel, dunia kini menunggu bagaimana dinamika geopolitik di Timur Tengah akan berkembang. Apakah ini pertanda awal dari penurunan dominasi AS di kawasan tersebut? Satu hal yang pasti, Rusia dan Iran semakin percaya diri. Sementara Israel kini harus bersiap menghadapi ancaman tanpa kehadiran sekutu terbesarnya. Dengan keluarnya pasukan AS dari Israel, dunia kini menunggu bagaimana dinamika geopolitik di Timur Tengah akan berkembang. Apakah ini pertanda awal dari penurunan dominasi AS di kawasan tersebut? Ataukah ini hanya strategi sementara untuk menghindari kekalahan besar? Banyak analis meyakini bahwa langkah ini bisa menjadi titik balik dalam keseimbangan kekuatan global. Jika Rusia dan Iran semakin mendominasi Timur Tengah, maka AS akan kehilangan salah satu wilayah strategisnya dan harus mencari cara baru untuk mempertahankan pengaruhnya. Sementara itu, Israel kini harus bersiap menghadapi ancaman dari Iran dan sekutunya tanpa kehadiran sekutu terbesarnya. Akankah Israel mampu bertahan sendiri? Ataukah mereka akan mencari aliansi baru yang bisa menggantikan peran AS? Namun, tantangan terbesar bagi Israel adalah bagaimana menghadapi ancaman dari Iran dan sekutunya tanpa dukungan langsung dari AS. Apalagi Iran diketahui telah meningkatkan kapasitas rudalnya dan bahkan mengembangkan drone tempur canggih yang bisa mencapai wilayah Israel dengan mudah. Ini bukan tentang strategi baru, melainkan ketakutan lama yang kembali menghantui AS, kata seorang analis militer dari Brookings Institution. Washington tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi Rusia dan Iran sekaligus di medan perang yang sulit seperti Timur Tengah. Penarikan pasukan ini diyakini sebagai dampak langsung dari serangan mematikan yang dialami AS dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu insiden yang paling membekas adalah serangan rudal balistik Iran terhadap pangkalan udara AS di Al-Asad, Irak, yang menyebabkan kerugian besar bagi militer AS.